Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Ini update mingguan dan admin jujur baru sempat upload di sekarang ini ya. Jadi bagi yang nanyain admin kemana, jadi sabar aja, tunggu. Admin sebisa mungkin seminggu bakal update, jadi ditunggu aja. Oke, seperti judulnya, di video kali ini kita bakal bahas soal updatean dari Gundam live action. Ya, kalian nggak salah dengar, memang Gundam ini seperti yang udah dibahas di podcast sebelumnya. Jadi yang belum nonton podcast sebelumnya bisa nonton. Agenda Gundam ini mulai meluas lah bisa dibilang. Jadi bukan hanya pasarnya untuk Jepang aja, tapi pasarnya udah sampai internasional lah bisa dibilang. Makanya Gundam ini Gundam ini mulai melebarkan sayapnya dan mulai dilirik lah sama salah satu studio, yaitu Legendary Studio. Nah, jadi yang belum tahu, jadi Gundam live action ini sebenarnya udah lama banget diumumin. Nggak lama banget sih ya, sekitar 2 atau enggak 3 atau 4 tahun lalu lah, pas tahun 2021 enggak 2022 lupa. Bahkan sutradaranya sendiri ini sudah diumumin, yang mana sutradara dari Gundam live action ini bakal digarap sama sutradaranya yang garap juga film Kong Skull Island kalau nggak salah. Namanya itu Jordan Vogt-Roberts ya, Jordan Vogt-Roberts. Yang mana pas bermunculannya Gundam live action ini ke internet, orang-orang pada excited nih, pada semangat. Wah, Gundam bakal digarap sama orang yang bisa dibilang tepat pada saat itu, Jordan Vogt-Roberts ini. Yang mana Jordan Vogt-Roberts ini kita tahu juga kalau nih orang itu juga penggemar Gundam juga. Ya, dia ngikutin dikit lah perkembangan Gundam itu gimana, segala macam trennya itu gimana, dia ngikutin. Makanya pada saat itu orang wah excited nih dibuat Gundam live action, sutradaranya ini dan digarapnya sama Legendary Studio. Jadi kalau nggak tahu Legendary Studio ini, dia ini yang garap semacam apa sih namanya, monster-monster Jepang itu. Kayak ada Godzilla, terus King Kong, terus ya jenisnya itulah. Apa sih namanya? Lupa admin. Ya itulah pokoknya. Jadi bisa dibilang dipilihnya Legendary Studio dari si studionya ini udah cocok lah. Jadi match lah bisa dibilang kalau misalnya Legendary Studio ini bakal garap Gundam, yang mana produk-produk filmnya itu seperti Kong terus Godzilla ini juga adaptasi dari Jepang juga. Makanya Legendary Studio ini bisa garap ke Gundam ini buat admin ya cocok-cocok aja. Ditambah sutradaranya Jordan Vogt-Roberts ini juga nggak asing lah sama Gundam. Jadi oke lah, bisa lah untuk Jordan Vogt-Roberts ini garap Gundam dengan versi Amerika seperti itu. Nah, tapi ada info terbaru dari Legendary Studionya yang bikin orang ini yang sebelumnya semangat jadi agak ini Gundam live action bakal dibawa kemana nih? Soalnya Legendary Studio baru aja ngumumin per April ini pergantian dari sisi produksinya, terutama sutradaranya, dimana orang-orang yang sebelumnya excited dan semangat kalau sutradaranya Jordan Vogt-Roberts yang sutradara Kong Skull Island ini diganti sama sutradara Jim Michael. Dipilihnya Jim Michael ini buat admin sebenarnya juga suara motor. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya dipilihnya Jim Michael ini jadi sutradara Gundam live action menggantikan Jordan Vogt-Roberts ini sebenarnya munculin dilema lagi, yang mana si Jordan Michael ini sebenarnya dia ini nggak punya pengalaman ya untuk hal-hal yang berbau war lah, perang tempur, perang besar segala macam, monster segala macam, robot segala macam. Yang mana itu kan lebih banyak melibatkan CGI yang luar biasa. Jadi untuk penggarapannya itu mungkin untuk seorang Jim Michael ini lihat rekam jejak yang mana ini dia terkenal karena karyanya seriesnya itu judulnya Sweet Tooth. Yang mana Sweet Tooth ini kalau admin lihat ya, ini bukan series yang menonjolkan dalam segi warnya atau tempurnya. Sehingga kalau misalnya si Jim Michael ini pengamatan admin ya, kalian boleh beda komen juga. Kalau dia menggarap Gundam live action ini kayaknya bakal jadi suatu hal baru buat Jim Michael ini. Ini menurut admin, tapi kalau menurut kalian silahkan. Jim Michael ini lebih cocok atau enggak bisa drop di kolom komen. Admin memang lebih cenderung ke Jordan Vogt-Roberts itu, karena ya nonton Kong Skull Island sendiri kan memang elemen-elemen perangnya, tempurnya tuh kan ada. Jadi kalau misalnya diadaptasi ke Gundam live action mungkin bakal lebih feel-nya lebih dapet ya, kayak gitu. Nah, selain dari sutradara yang diumumin dari sisi produksinya, diumumin juga salah satu artisnya yang bakal join di film live action Gundam live action ini. Yang mana artis tersebut adalah Sydney Sweeney. Ya, kalian nggak salah dengar. Jadi Sydney Sweeney ini mungkin kalian lebih kenalnya dari film Madama Web kemarin ya.
yang mana dia ini jadi salah satu varian dari Spider-Man kalau nggak salah ya Spidey gitulah dia. Jujur admin di sini agak kaget aja sih pas tahu kalau si Sydney Sweeney ini join di Gundam live action ini. Apalagi nih katanya infonya sih udah fix sih, dia udah menerima, udah deal bakal join di Gundam live action ini. Tapi yang jadi pertanyaannya di sini dia bakal jadi apa? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, jujur admin pertama kali si Sydney Sweeney ini diumumin, admin agak kaget jujur. Karena ya admin harapannya, oh mungkin artis yang diumumin pertama kali adalah artis Jepang. Karena kan ini basisnya mau nggak mau meskipun diproduksi sama Legendary Studio yang Amerika banget ya, tapi kan kayaknya Gundam itu nggak lepas dari elemen Jepangnya. Makanya admin harapannya ya pas itu, oh mungkin yang diumumin adalah artis Jepang nih, ceweknya atau cowoknya. Tapi yang langsung diumuminnya pertama kali adalah si Sydney Sweeney ini, yang mana Sydney Sweeney ini memang looknya tuh Amerika banget. Ya meskipun di Gundam ini memang diarahinnya juga look Amerika ya, tapi untuk elemen Asianya buat admin si Sydney Sweeney ini nggak ada elemen Asia sama sekali gitu loh. Dia Amerika, look yang Amerika banget. Apalagi ya you know lah, dia lebih secara acting ya oke lah, bisa dibilang nggak yang bagus banget, nggak yang jelek banget si Sydney Sweeney. Tapi secara look memang ya you know lah, ada yang menonjol tapi bukan itu. Ya itulah pokoknya. Jadi ya jujur admin agak kaget aja yang diumumin pertama kali ini bukan artis Jepang atau mungkin artis dari Asia atau enggak blasteran Amerika Jepang atau enggak Asia lah setidaknya. Tapi malah si Sydney Sweeney ini. Jadi ya agak terkejut aja. Ya mungkin untuk perannya sendiri ini masih menerka-nerka sih. Tapi kalau lihat dari antusias orang-orang di internet, banyak yang mikir kalau dia ini bakal jadi kalau misalnya benar ya film ini bakal mengacu ke film dari Gundam 1979, kayak ada Amuro, ada Sar segala macam. Ada yang banyak bilang Sydney Sweeney ini bakal jadi Saylames atau adiknya Sar. Kalau kita lihat mukanya sih sebenarnya ya masih masuk sih, masih masuk. Cuma kita lihat dari sisi actingnya ya. Kalau sisi actingnya sebenarnya Saylames ya actingnya gitu-gitu aja ya di Gundam biasa 1979. Jadi kalau dibuat live action ya Sydney Sweeney ini ya masih cocok lah jadi Saylames. Pertanyaannya siapa Sarnya nanti ya? Itu yang nanti kita tunggu pengumuman lebih lanjutnya. Nah untuk dalam segi ceritanya sendiri, jujur admin harapinnya lebih ke cerita murni yang dibuat atau digarap sama si Legendary Studionya sendiri. Tapi ya pastinya nggak ngelupain atau hapus elemen-elemen dari Gundamnya sendiri. Kayak core-core-nya mungkin nelipin Amuro dikit. Ya nambahin tokoh baru, tokoh utama baru nggak apa-apa lah. Tapi masih ada elemen-elemen Gundamnya, cerita-cerita Gundamnya, sehingga orang-orang penonton lama yang pengen nonton Gundam lagi lewat live action ini, dia bisa nostalgia lah bisa dibilang. Nah, kenapa admin nggak setuju kalau misalnya ini dibuat ceritanya base dari Gundam 1979 versi aslinya? Khawatirnya, oke lah kalau misalnya ternyata garapan ini berhasil, orang-orang puas nontonnya dan betul-betul ceritanya ini diadaptasi ke live action betul-betul sesuai lah, sesuai dari ekspektasi kita. Nah, kalau gagal, itu yang jadi masalah. Orang-orang bakal hujat habis-habisan soalnya. Apalagi nyari tokoh yang mirip kayak Amuro, kayak Sar itu sulit banget. Ya contoh aja deh Gundam live action, film-film live action lain. Menurut admin belum ada film live action Jepang yang benar-benar berhasil 100% ya. Kayak misalnya Dragon Ball kemarin, itu kalian tahu lah gagalnya gimana kan. Dari segi artisnya gagal, terus actingnya juga yang nggak bagus banget. Ya gimana ya, jadi garap suatu anime atau karya animasi Jepang yang betul-betul booming terus mau digarap ke live action itu betul-betul tantangan yang benar-benar sulit gitu loh. Jadi gimana ya, gini loh, kita kalau misalnya nonton film live action yang misalnya ya kita seneng sama Gundam nih, admin seneng banget sama Gundam, kita mesti udah ekspektasinya kan udah tinggi banget ya. Wah, bakal muncul Amuro, pemilihan Amuronya pas segala macem, terus ceritanya enak buat ditonton dan sesuai meskipun dibuat live action. Jadi kita tuh yang nonton Gundam live action ini bakal berharap cerita itu bakal sama dan sesuai dan cocok karena kita punya ekspektasi tinggi
sama film dari anime Gundam biasanya. Nah, khawatirnya ketika dibuat live action dengan cerita yang sama terus tidak sesuai ekspektasi kita pasti bakal kecewa banget dong dengan ekspektasi yang kita pikirin di otak kita. Wah, pokoknya bakal gini, ceritanya bakal gini, tapi ternyata enggak. Jadi makanya admin lebih cenderung milih mending si Legendary Studio ini buat cerita baru tapi tidak meninggalkan esensi dari Gundamnya, seperti itu. Soalnya kebanyakan film-film live action itu yang ngehilangin apa ya? Bukan ngehilangin. Jadi ketika diadaptasi ke live action itu terutama yang garapan Amerika ya, contohnya aja kayak kemarin tuh Dragon Ball, itu bisa dibilang kan gagal itu film itu. Dari sisi pemilihan castingnya gagal, dari ceritanya gagal. Dan kalau Dragon Ball itu memang sulit sih, memang budaya Jepang banget sih. Kalau budaya Jepang campur Cina gitu nggak sih kalau di Dragon Ball. Terus apalagi deh Death Note yang versi Netflix sama yang versi Netflix kalau nggak salah yang Amerika itu ya juga dibilang aduh itu lebih kacau lagi dari segi pemilihan karakternya segala macem. Ya gagal lah, makanya orang kalau berharap ekspektasinya sesuai sama cerita aslinya ya agak sulit memang. Makanya admin lebih cenderung ya itu. Kecuali mungkin untuk One Piece ya. Kalau One Piece itu kan memang dari segi karakternya dia tuh yang feel Amerika banget ya. Maksudnya bukan feel Amerika, feel internasional lah. Dia dari entah dari Asia dia diambil karakternya dari ini. Jadi bukan terpusat budaya dari Jepang aja. Kalau Gundam ini bisa admin bilang ya masih kental lah budaya-budaya Jepang ya. Meskipun ya elemen-elemen mecha segala macam itu kan budaya-budaya luar juga yang diambil luar dari Jepang. Jadi ya admin lebih cenderung mending dibuat versi live action dengan cerita dari Legendary Studio sendiri. Tapi sampai sekarang memang belum ada info fixnya sih. Ini cerita bakal gimana segala macem. Nah di sini kita juga belum tahu juga ya yang bakal ngisi soundtracknya ini siapa, musiknya segala macem. Ya admin harap sih tetap si Hiroyuki Sawano ya. Tapi kayaknya kalau film Amerika diisi sama Hiroyuki Sawano kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya bener ya bakal diisi sama Hiroyuki Sawano ya bakal jadi daya tarik tersendiri sih buat Gundam live action ini. Soalnya jarang banget live action Amerika diisinya sama musik-musik yang komposernya dari Jepang. Jarang nggak sih? Setahu admin jarang sih. Makanya kalau misalnya Hiroyuki Sawano terlibat di live action ini wah bakal the best sih. Tapi bakal masuk nggak ya? Kamu bayangin aja kalau misalnya mukanya Amerika tapi backsoundnya dikasih backsoundnya Hiroyuki Sawano gitu. Kayak bakal aneh juga sih ya. Jadi kayaknya jangan Hiroyuki Sawano sih, ganti ya komposer Amerika juga lah biar blend aja gitu sih. Nah, pengumuman dari digantinya sutradara dari si sutradaranya Kong Skull Island ke Jimmy Cale ini, terus kemudian diumuminnya juga si Sydney Sweeney ini jadi salah satu artis yang bakal join. Ini sebenarnya sempat nimbulin tanda tanya juga di kalangan penonton pada saat itu. Karena diumuminnya pas pada saat itu tepat tanggal 1 April kalau nggak salah. Yang mana 1 April itu kalau kalian nggak tahu itu bertepatan dengan April Mop. Yang mana April Mop itu kan hari kebalikan ya. Jadi yang harusnya benar jadi beritanya tuh hoax segala macam ya gitulah. Kalian pasti tahu lah April Mop. Nah makanya orang-orang sempat bertanya-tanya apa ini diumuminnya si Sydney Sweeney terus pergantian sutradara ini itu merupakan April Mop dari Legendary Studio atau pihak bandenya Amerika lah bisa dibilang yang garap nih Gundam live action. Nah tapi sampai sekarang video ini dibuat belum ada info lagi sih kalau misalnya itu April Mop atau bukan. Tapi ya sebenarnya juga bisa sih kalau ini dibilang April Mop. Soalnya gini, Gundam live action ini juga diumuminnya tuh lama banget. Jadi tahun 2022, 2023 lah tanggal segitu. Tapi sampai sekarang ya baru diupdate akhir-akhir ini gitu loh. Khawatir ini ya memang bener-bener April Mop gitu. Tapi kalau misalnya April Mop kayaknya mosok seniat ini gitu loh. Sampai lama gak update tiba-tiba update terus ngomong terus ini April Mop. Kayaknya aneh aja ya. Admin harap nih bukan April Mop ya, kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja yang mau admin bahas ya. Admin harapannya ini cepet
cepet-cepet direalisasi banget, karena ini infonya udah lama, dari 2 sampai 3 tahun lalu lah ini info dari Gundam Live Action ini, katanya mau digarap-garap tapi ya diundur-undur terus sampai ganti sutradara, artisnya baru diumumin si Sydney Sweeney ini. Ya admin harapannya ya cepet lah digarap si Gundam Live Action ini dan sesuai lah sama ekspektasi kita kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin sampaikan di video ini. Mungkin kalau kalian ada pendapat sendiri silahkan komen di kolom bawah. Admin terima semua jawaban kalian dan admin mohon maaf juga kalau misalnya ada misinformasi yang admin sampaikan, kalian bisa koreksi di bawah ya. Oke, mungkin gitu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, bye.